Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Dan di video kali ini, gua akan menjelaskan tentang kalian apa itu command line. Bersama tadi gua command line, tapi adanya command interface, jadinya ya udah sama aja. Nah, di command line ini, apa sih artinya command line? Well, dari hasil yang udah gue tes dari sini, secara singkat, paling singkatnya adalah command lines interface, ya, adalah cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan program komputer tersebut dengan memasukkan teks yang disebut perintah. Ya, itu kayak gini ya. Wow, kalian bisa lihat. Ini komputer tahun 80-an doang yang ada sih kayaknya. Nah, kalian pasti bertanya, maksudnya ini apa sih dia bang? Maksudnya ini, dia itu literally kita tuh melakukan hal yang sama juga guys. Kalau misalkan, kayak misalkan gini, kalian pencet tab ini kan, ini tuh namanya melakukan perintah. Dan bedanya itu dengan apa yang kita lakukan sekarang adalah bedanya kan kayak gini nih. Nah, bedanya itu adalah satu hal. Kalau versi command line, kita harus ngetik perintah panjang, panjang kali lebar, nggak bohong. Yang kalau pakai GUI atau graphical user interface, kita cuman ngeklik doang, ini, balik, gini doang, balik, gampang kan? Nah, di sini dan terkadang ya, pakai command line itu juga lebih, nih, bisa dibilang lebih spesifik kadang. Terkadang command line itu juga bagus kok. Bisa dipakai kalau kalian paham penggunaan. Nah, di sini aku akan memberikan kalian sedikit pengetahuan gua yang udah aku cari di YouTube ya, tutorialnya gimana cara makainya. Nah, di sini aku nggak akan menjelaskannya secara expert, aku akan jelasin dasar-dasarnya aja tentang bagaimana cara menggunakan command line ini. Dan di sini kita hanya pakai, kalau kita pakai command line ini, kita nggak bisa sembarangan pakai guys. Ada tiga aja sih yang paling ku tahu. Yang paling pertama, yang paling terkenal adalah command prompt. Ya kalian tahu lah command prompt apa. Kalau nggak tahu, coba explore komputer kalian sendiri. PowerShell, ya PowerShell sih aku nggak berani ya, kayak soalnya nggak berani otak-atik. Soalnya berbahaya kalau misalkan gitu, ntar ngerusak komputer kalau ngawur mainnya. Dan Git Bash, aku males nginstal. Bukan Git Bash, Git Bash. Nah, aku di sini akan memberikan tutorial menggunakan command line ini, di CMD kalian. Oke, di CMD kalian pasti semuanya udah ada kan, pakai Windows, semoga aja. Ini untuk Windows ya, dan pakai Windowsnya bebas, Windows 11 atau 10. Ada masih Windows 7, wow, ajaib. Nah, di sini aku akan menjelaskan penggunaan command line tersebut, oke. Dan di akhir video ini aku akan memberikan tutorial tentang membuat database, buat database dengan tabel-tabel, Nah, itu akan diakan, dan aku akan membandingkan bedanya versi GUI-nya atau yang bisa kalian klik-klik ini dengan versi teksnya yang kayak gini. Oke, mari kita. Nah, aku akan mengenalkan command prompt secara ya. Command prompt itu bisa dibilang file manager. Ya, command prompt itu adalah file manager tapi versi teks. Nah, gitu aja sih paling simpelnya. Dan terkadang kalian pasti bingung. Gunanya buat gini kan? Buat apa juga nih? Kan udah ada yang versi gampang. Apalagi lagi versi susah-susah kayak gini. Lihat ini Linux ya nih. Nah, kalian pasti bingung. Well, terkadang pakai command line itu lebih cepat. Aku udah nyoba sih. Dan terkadang kalian bisa mencari, bisa dibilang file tersembunyi juga. Ya, file PR yang kalian label PR itu bisa kelihatan di sini. Kalau kalian sembunyiin. Walaupun kalian sembunyi di sini, pakai command prompt ketahuan. Oke. Nah, di sini aku juga akan menjelaskan ya bagaimana cara makainya itu. Well, terkadang makainya itu ya, terkadang tuh spesifik juga sih kayak command prompt. Tapi di sini command prompt juga bisa menyalakan beberapa program atau file itu yang nggak bisa dijalanin sama komputer kalian langsung. Di sini aku akan memberikan tutorial sederhana kayak command prompt. Nah, yang pertama, kalau kalian mau pakai command prompt, pertama kita buka dulu command prompt. Kalian tuh kesini di Windows 11, aku nggak tahu ya. Kalau kalian ke Windows 11 cari tahu sendiri. Nah, kesini aja atau pencet Windows. Nah, kayak gini. Nah, kalian kesini.
terus ketik CMD, CMD kan udah CMD nih. Nah, ada 2 CMD di sini, yang biasa sama admin. Bedanya apa? Bedanya satu, admin tuh punya full control, jadi kita bisa melakukan apapun. Tapi untuk tutorial kali ini kita nggak perlu apapun, kita cuma perlu yang biasa aja udah cukup. Oke, nah kita udah masuk sini. Jadi, nah dan hitam, nggak ada apa-apa, cuma teks. Oke, seperti yang aku bilang, command line itu, command prompt di command line itu ya, kata di command prompt ini, itu file manager tapi versi teks. Dan nggak ada apa-apa guys, cuma teks doang. Oke, nah di sini aku akan beri tutorial gimana cara main. Nah, kalau di file manager, oke, di file manager kita kan biasanya ngeklik nih buat pergi ke sini, sini. Oke, setelah itu kalian kalau misalkan, aku mau ke sini nih, daftar aja sih, lihat gampang ya kan. Nah, aku di sini maunya masuk ke dokumenku, nah, ya kan. Nah, tapi kalau di sini itu beda lagi. Kalian tuh harus ketik ya. Kayak gimana? Nah, ada kalian terus ngetikkan sebuah perintah dulu, baru kalian bisa pergi ke perintahnya kayak gimana? Salah satu perintah yang paling terkenal itu cd. Apa artinya? cd itu adalah kepanjangannya tuh change directory atau mengubah directory. Kalian bisa mengubah directory kalian dari manapun. Oke, aku sih di sini. Aku mau masuk dokumen tadi. Oke, tapi kalau dokumenku beda tempatnya. Kalau dokumen kalian cari, bisa kalian cari. Kalau di aku documents itu ada di C, user, terus ya Asus karena gue males ganti nama, OneDrive, dan dokumen. Yang kalian lihat aku dari sini di dokumen yang sama tapi beda ya. Dan kalau aku mau ganti, aku harus ngetik OneDrive. Itu. Documents. Nah, gitu ya. Tapi kalian pasti nggak, weh bang, malas gua bang, ketik sepanjang itu. Ya kalau kalian pemalas kayak gua, kalian ketik O, cukup O. Terus ulang, lah, O buat apa bang? O buat diklik tab. Ya, kalau kalian ngeklik tombol tab di keyboard kalian, lihat keyboard kalian. Nah, kalian tuh bisa langsung auto inilah, auto texting lah, bisa sebutnya lah. Biar komputer kalian tuh akan berusaha menebak kalian tuh mau nulis apa sebenarnya. Yang gitu lah. Dan juga di command line ini dia tuh case sensitive. Oke, jadinya kalian harus sesuai dia apa yang ada di sini. Misalkan OneDrive ini kan ada O, D gede. Di sini juga ada O, harus D gede juga, harus sama. Kalau enggak, kalian direktorinya itu ada kenali sama OneDrive apa CMD-nya sih. Oke. Dan di sini kalau kalian mau maju ke depan, kalian tuh harus nulis garis miring. Tapi garis miringnya bukan garis miring gini. Ini salah. Ini adalah garis miring yang digunakan untuk mundur ke belakang atau mundur dari direktori yang kalian tempati lah. Kalian harus pakai garis miring terbalik kayak gini untuk maju ke direktori yang kalian perlukan. Nah, di sini kita kan mau ke dokumen. Nah, loh bang, tapi kan itu jadi desktop kalau dipencet ini. Artinya kalau masa iya aku harus nulis apa namanya documents ini. Kayak gitu enggak sih. Kalian cukup tulis D, kan? Terus kalian pencet tab. Pastinya jadi desktop nih, karena dia paling awal. Tapi kalau kalian pencet tab lagi sekali, itu berubah. Nah, essentially, kalau kalian mencet tab terus menerus, dia itu akan program tersebut CMD ini akan berusaha untuk menebak kalian tuh mau nyari apa sih. Oke. Di sini kita akan menembalkan bagian NetBeans project gua yang ada uasnya, semoga aja nggak apa. Oke, mari kita maju dan kalian pasti lihat. Namanya, tapi kalau gini, bang, gua males ngetik bang, ya gimana? Ya ketik tab aja. Kalian bisa literally jalan-jalan guys di sini. Tapi karena sebagai tutorial, gua akan pakai korban ini. Let's go. Dan boom, kita udah di sini. Kita literally udah di sini di Advent Project. Kalian bisa pakai apapun di sini atau dokumen langsung juga boleh. Oke, bebas aja ya. Aku nggak menyuruh kalian untuk ngikutin hal yang sama. Ini documents, oke, dokumen.
Nah, karena di dokumen sekarang kita mau kayak misalkan kalian mau maju kan udah tahu nih sih dia ya. Tapi kalau misalkan kalian terlalu maju dan mau mundur seperti yang tadi, kalian cukup ketik CD titik. Apa artinya itu, Bang? Hanya kalian mundur satu langkah ke belakang. Nah, kalau kalian misalkan mau pindah nih dari ini, kayak aduh males Bang, salah penting nih Bang, kayak misalkan Bang mau pindah dari ini ke ini lain kan masa ayah harus gini, bisa solid pad, tapi itu nanti. Tapi kalau kalian mau mundur beberapa langkah, kalau misalkan kalian udah di ini yang sama ya, di dokumen ini kan ada beberapa ini. Kalau misalkan kamu mau dari investment project nih, ya kan, terus masuk misalkan testo satu nih, anggaplah itu, ya kan, tuh. Nah, yang gini, aku bilang, Bang, tapi kan aku mau ke sini dulu Bang, biar bisa ngakses ini gua, Sword savings gua. Nah, itu gampang. Karena itu CD titik-titik. Nah, kalau kalian mau mundur lebih dari satu folder ini, cukup klik garis miring titik-titik lagi. Kalau kalian pencet enter, boom, mundur dia 2 langkah. Jadinya kalian bisa langsung pergi ke CD saving tersebut. Di boom, di sword saving. Kalian bisa masuk, oke? Tapi kita pakai dokumen aja. Jadi gampang kan? Kayak CD ini change security untuk mengubah directory aja. Nah, kalau kalian nggak tahu di directory ini isinya apa aja, kalian bisa ngetik dir. dir nih secara singkat seperti yang kalian lihat. Yaitu bisa dibilang ngelis ya, ngelis apa aja yang ada di dokumen di sini. Kalau di dokumenku ada Adobe, Xcode.zip, Cisco, custom office template, Mason, bla bla bla. Nah, di sini bedanya. Kalau kalian ngeliat dari sini ya, kalian kan pasti apa namanya? Udah ngeliat nih. Gini. Tapi bedanya kalau di sini ini tuh dijelasin lagi lebih apa sih yang ada. Berapa total dari ininya, filenya, sisa ininya, oke? Okay? Nah, kalau di sini kalau misalkan dia tuh kayak folder kayak gini, ini ya, itu akan jadi dir. Artinya kita bisa masuk ke sini. Sedangkan kalau dia tuh sebuah file, maka dia akan jadi kayak gini. Ada angkanya, bukan dir lagi. Dia tuh udah nggak bisa begini ya, kita udah nggak bisa. Kita hanya bisa mengaksesnya nanti. Nah, tapi aku akan menjelaskan bagaimana aja sih gue. Dan kalau kalian mau hal lebih bisa bilang wow lagi, kalian bisa essential ketik dir begini dot txt. Kalau kalian lihat dari sini, aku akan gini ya, kan ada struk nih. Nah, struk ini kan teks dokumen .txt dan nih kalau kalian di sini, kalau misalnya kita pakai dir wildcard txt, hanya file ya, hanya file akhiran .text yang itu hanya akan muncul. Kalau gini, yang kalian lihat, cuman ada struct.txt yang artinya dir ini hanya akan mencari .txt doang. Uniknya di CMD ini, kalau kalian mau tahu, kita tuh bisa literally membuka sebuah file kayak gini. Ada yang disupport CMD langsung kayak teks ini, atau kalian bisa langsung membuat CMD ini membuka program. Oke, bukan program khusus. .txt ini kan dia pakai teks nih, kan? Yang kita perlu tulis type. Type ini bakalan membuat CMD berusaha untuk apa namanya? Saya bilang inilah menuliskan apa yang ada nih. Itu bakal di type di sini. Kalau kita kan pakai teks ini, seperti super CMD, lihat boom, teksnya tersebut muncul di sini. Karena ini support CMD, jadinya bisa kita lihat apa yang ada di sini. Oke. Tapi kalau kalian tulis struct.txt doang, kalian pasti mengira program gagal. Enggak. Kalau kalian mencet enter, dia akan memaksa ngebuka notepad. Kalau misalkan kalian ngebuka
sesuatu yang kayak gini ya, Windows kalian akan otomatis mencari program yang udah bisa dibilang di setting default atau setting utama ya. Jadinya kalian sisa ini jadinya kalian Windows itu sisa mungkin cari programnya terus ngebuka doang. Oke. Nah, setelah itu aku akan tahu gimana cara buka file lain. Nah, contoh di file lain apa ada ya di sini? S S S S R S 4. Nah, di sini kalau aku dir ada sebuah gambar di sini 1.jpg. Kalian pasti bilang, "Bang, emangnya langsung buka di mana, Bang?" Kalau Windows yaitu otomatis akan pakai program Windowsnya itu Photos and Videos. Kalau kita ini, boom, ini gambar. Kalian lihat, boom, John Wick 3. Film bagus BTW. Yang lihat, kalian masuk ke fotos di Windows kalian. Oke. Kalau di Linux aku nggak tahu ya. Oke. Gila sih. Yang aku bilang, kita tuh bisa melakukan hal yang sama dengan file manager tapi versi teks. Ya emang gitu sih, tapi terkadang bisa lebih cepat loh. Nah, ini aku akan memberikan applause pada congratulations, udah paham pada paling dasar. Di sini aku akan beritahu kalian gimana cara buat folder kayak directory, kayak pad atau apalah, folder kayak gini ya. Nah, gimana cara itu, Bang? Gampang, kalian cukup ketik mkdir. Mkdir ini artinya adalah make directory atau membuat folder. Kalau kita make dir, kita harus isi nama. Karena sebagai tes kita akan main satu. Kalau kalian dir, ya tes 1. Kalau kalian sini juga, kita refresh dulu ya. Nah, tes 1. Baru kita buat sekarang. Oke. Bagus kan? Kalian bisa juga masuk ke tes 1. Nah, di sini aku mau beritahu kalian gimana caranya ngehapus directory. Ngehapus directory emang gak masih mkdir ganti jadi rmdir. Nah, tapi ada satu hal unik. Kalau kalian memberikan ini ya, satu dir 2 kali. Dan kalau kita rmdir tes 1, lihat, the directory is not empty. Rmdir ini digunakan untuk menghapus sebuah directory atau menghapus sebuah folder. Tapi kalau kalian hanya tulis rmdir itu nggak akan bisa menghapus sebuah folder yang ada isinya, oke? Tapi kalau kalian mau menghapus folder yang ada isinya, nggak peduli, kalian tulis rmdir lagi kan /s. Artinya apa, Bang? Artinya apakah kalian mau benar menghapusnya? Ada program ini Windowsnya nanya ya. Artinya kalian akan menghapus ini satu beserta dengan isi di dalamnya. Ya, dan juga di Windows ini ada failsafe ya. Kalau kalian nggak sengaja gitu. Nah, kalian bisa mencet N atau N. Y untuk menghapus, N untuk tidak. Ya, Y. Udah nggak ada. Kalau kita refresh, tesnya udah hilang. Oke, itulah cara kalian membuat make directory and change directory kalian dan menghapus directory kalian. Sebuah tips ya untuk mengedit CMD ini. Kalau kalian misalkan males ngetik komen yang sama atau perintah yang sama kayak gini, masa iya kalian mau buat ini lagi sebagai tes? Kalau ini kan kita memakai tes nih, jadi kita buat ini. Masa iya, Bang, aku tulis hal yang sama lagi, mkdir tes 1, mkdir tes 2. Gampang. Nah, selama komen prompt yang kalian lihat sekarang itu nggak ditutup gini ya, sitin. Nah, kalian di CMD ini dia tuh akan mengingat bekas perintah yang pernah kalian ketik. Gimana cara ngaksesnya tuh?
cara aksesnya gampang guys. Yang kalian perlu ketik adalah satu tombol. Ada dua sih kalau kalian mau ke atas semua. Nah, kalian perlu klik tombol anak panah atas dan bawah. Tombol anak panah atas untuk ya sebenarnya kalian atas, makin lama makin ke atas, yaitu kayak di sini, sini, nah RV. Kalau ke bawah ya balikannya turun deh. Nah, kalau kalian mager nge-text ngenulis menulis ini perintahnya gitu, ya udah adilnya. Nah ya kamu ini ya cari lagi, pencet atas terus guys. Nah tapi karena kalau kita misalkan menggunakan ini dari atas ini MKDTS ini, itu akan lanjut. Kalau kalian pencet atas, dia itu akan mulai langsung dari sini lagi. Jadinya kesana kalau misalkan kalian udah di atas dan perintah yang lain di bawah, pencet bawah aja langsung guys. Oke, di waduh aku harusnya bilang apa, delete episode 2. Ini kan udah ada itu langsung di sini ya muncul. Yuk, kalian cukup klik dua tombol, yaitu anak panah atas dan bawah, biar kalian tuh nggak usah ngetik lagi ngulang. Itu malesin, gue tahu guys. Itulah gunanya di sini. Nah sekarang kan kalian tahu cara pindah tempat pakai CD, cara buka file-file yang ini kayak gini, mundur ke belakang dari directory, ngebuat coba directory atau folder, masuk ke foldernya, buat lagi dalamnya, balik, hapus foldernya, nggak bisa karena ini, terus kalian pakai kasih slash doang. Nah di sini aku akan memberikan sebuah hal ajaib lagi, yaitu absolute path. Seperti yang aku bilang tadi, aku akan jelasin absolute path. Apa itu absolute path? Absolute path itu kalau kalian mau bisa dibilang pergi change directory ke tempat yang spesifik tanpa kalian harus anggaplah kalian ke ini kan. Nah ide ini kan seperti bilang, aku akan menang ini Sam sebagai akan membuat database yang ini nanti akan aku beritahu. Nah kalau misalkan bang kan aku mau ke ini uh, kalau misalkan ke sini kan Sam ini, nah masa iya bang aku nulis CD terus CD Sam ini, bang itu malesin bang. Nah itu caranya gampang ya, sama kalian kalau mau gampang. Nah aku akan jelasin nanti juga nih. Nah kalau kalian mau gitu karena gampang, kalian cukup CD dalam ini terus kayak gini ya, d titik slash Sam ya. Nah Sam, nah kasih kalian lah bang kok nggak berubah nih bang, bagus, akan kasih tahu caranya. Kalau kalian mencet D sekarang, masuk ke directory D kalau kalian ada, mungkin lebih dari sini, masuk aja, kalian udah di Sam. BTW ini program. Nah ini masuk kita udah langsung berubah directory di bagian D ini di Sam. Jadinya kalian nggak mulai di D yang kosong kayak gini, kayak gini nih, kalian tuh udah langsung di sini di Sam. Dan kalau kalian mau balik ke C, tinggal C gede ya, titik 2. Ini nggak harus C atau D sih, itu tergantung nama kalian, terus sisi titik 2 terus pencet enter. Nah jadinya kalau misalkan kalian ini, kita itu bisa manage dua hal sekaligus di sini. Jadi kita bisa pergi ke dua tempat tanpa nggak kayak gini, kita harus pencet sini. Kalau misalkan kita mau balik ke dokumen ini, masa iya kita itu masa harus kita ke user Asus atau user kalian drive, mana OneDrive nya hilang deh, nah ini dokumen, nah masa iya satu. Itulah hebatnya CMD ya, itu cepat ya untuk melakukan hal, karena ya semua udah. Oke, nah sekarang kalau kalian juga, kalian tuh bisa pergi juga ke tempat khusus. Gimana maksudnya? Kan kayak gini. Nah, anggaplah aku CD NetBeans atau CD Bioscope. Kan aku kan jauh nih. Di sini udah dua directory maju ke depan di netin. Tapi misalkan aku masuk ke PSP ku lah. Jadi PSP ku lah. Ya, tau lah. Game. Nah, kalau kalian mau gitu, masa ya core CD ini terus CD lagi baru PSP-nya? Enggak.
kalian bisa melakukan hal yang sama dengan absolute path nih, dan cukup gini. Tapi bedanya ada susahnya, kalian harus ngetik C.2 gini. Tapi kalau kalian mager, ini aja guys. Nah, kontrol C, kontrol V di sini aja guys. Nah, apaan? Kalau udah gitu, kalian cukup tulis B. Salah dong. BP. Nah, masuk sini. Kalian bisa, kalau misalkan ada kayak gini CD-nya, selama dia di satu disk lah sebutnya lah, satu disk yang sama, ini akan berubah tempat. Udah masuk USB. Inilah hebatnya absolute path. Jadinya kalian nggak perlu dari kan ini advance sini udah masuk bioskop, kalian tuh nggak perlu balik sini pencet ini lagi. Kalian udah cukup ketik gini, copy paste ini, tinggal paste di belakang aja PSP, udah selesai. Kalian udah masuk PSP-nya. Nah gitu aja. Dapat nggak? Itu dah kayak bahasanya CMD itu cepat kalau misalnya aku bilang ya. Itu emang terkadang berguna juga untuk hal lain. Yang aku bilang, kalau kalian cukup jago pakai CMD, kalian juga bisa pakai untuk networking kayak gini di config. Nah, tapi aku di sini nggak mau gini nih, ngedox diri gua. Nah, IP config-nya apa? Ini adalah perintah yang bisa digunakan untuk membaca IP address kalian. Mau IP address wifi yang terkoneksi dan IP address komputer kalian. Nah, tapi kalau kalian nggak mau IP config aja, tapi dan nggak tahu perintah-perintah IP config aja, kalian cukup klik nih, terus ini. Artinya nih apa? Kalau misalkan kayak gini, ya IP config ya nih, khususnya IP config. Kalau kita mencet enter, yang kalian lihat di sini. Ini tuh artinya adalah display this help message. Maksudnya itu dia adalah kalian kalau nggak tahu perintah-perintahnya apa, kalau terus kalian pencet slash nggak ini tanda tanya, yaitu akan memberitahu perintah-perintah apa aja yang bisa digunakan di sini, kayak IP config, config, all ini ada ini ya yang kalian. Nah, tapi aku di sini nggak mau pakai IP config, kalian bisa cek aja kalian sendiri karena aku nggak mau ngetok diri gue sendiri juga ya. Nah, setelah semua ini ya kalian udah cukup lah paham dasar dari CMD ini dan gunakan komen ini. Semoga kalian paham ya. Dan seperti yang aku janjikan, kita akan buy one in ini, membuat database lewat ini lewat GUI ini versus buat di command prompt. Nah, di sini kalian mungkin akan ketinggalan, tapi aku membuat sebuah bonus ya. Nah, bonusnya tapi kalian harus mendownload aplikasi ini, namanya SAM Control Panel. Bebas versinya. Bebas versinya gimana aja terserah. Downloadnya gimana. Kalau kalian nggak tahu aplikasinya apa, tolong cari di YouTube, jangan males. Tapi di sini aku akan memberitahu tutorial gimana cara buat database. Dan isi tabel-tabel. Oke. Nah, di sini kalian harus nyari lokasi SAM kalian. Tentu aja. Dan di SAM itu udah ada MySQL ya. Nah, itu apa? Nah, karena kita tadi udah di SAM, ya aku di sini udah SAM ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa naruh download SAM ini dan taruh di mana ya. Cari aja ya di mana lokasi filenya itu dengan kayak gini. Kalian tuh ini pencetnya open file location biar tahu di mana file lokasi file tersebut. Tuh kalian bisa lihat aja pas kalian mau installation wizard. Nah, kalau misalkan kita di MySQL di SAM ini, di dalam SAM, kita pasti klik MySQL. Oh ya, CD. Ya. Biar kita masuk ke MySQL-nya. Mana kita akan melakukan pembuatan database-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian mau masuk ke MariaDB servernya, nggak kayak di ini localhost ini PHP admin. Kalian kan udah langsung cek ketik localhost by PHP admin, dan langsung masuk ke menu ini dan bisa kalian buat. Kalau di sini kalian harus gini. Lupa gua. SQL minus u root. Kalau kayak gini ya sebenarnya ini bisa kalian masukin password dan username, tapi di sini kita pakai uroot aja karena aku nggak mau nyusahin kalian juga. Uroot
Thank you, G. Bayar sih dulu. Oke guys, cut. Oke, kita harus masuk binnya. Oke, pintar sekali tutorialnya, nggak paham dari masukin ke sini. Oke, nah kita udah masuk ke server yang sama dengan ini, localhost. Kalau di sini localhost ini ya dari komputer ini juga sama localhost. Dan kalau kalian nggak percaya ininya sama, lihat aja nih GoFood. Aku show databases. Foodnya sama, ini udah literally sama ya. Oke. Nah, di sini aku akan memberitahu kalian gimana cara buat database seperti yang aku janjikan di awal video database. Tapi bedanya di sini kita akan membuat pakai versi CMD, versi lebih susah. Versi versi lebih susah daripada yang ini. Dan aku akan memberikan basic CRUD ya. Batu kurut, itu update, tahu sendiri. Nah, di sini kita ingin membuat database kita dulu ya. Nah, create database. Create database. Namanya apa? Bebas terserah. Tapi kita sebagai tes kita akan namain data 1 ya. Testo 1. Oh ya lupa. Dan pastiin kalau kalian ngebuat perintah kayak gini harus ada titik koma di belakangnya guys. Jangan sampai nggak ada ya. Ntar malahan nggak akan jalan programnya. Oh, kita lihat show databases lagi. Nah dia lihat ini udah kebuat database-nya kita sendiri. Ini database lokal BTW, bukan database apapun, nggak bisa diakses oleh orang lain selain kita sendiri. Saya apa lokal. Nah, sekarang gimana cara pakai database? Seperti yang kalian show itu untuk memperlihatkan, create itu untuk ngebuat database. Nah, kalau mau pakai database, kalian ketik use. Use ini artinya kalian akan menggunakan database tersebut. Pakai ini ya, testo 1. Nah, ini dari non ke testo 1 udah berubah, artinya kita udah masuk ke database ini. Dan sekarang kita bisa buat tabel-tabelnya kayak yang di sini ya. Dan nih ya aku surprise dulu ya, lambat ya. Bedanya dengan CMD itu pasti cepat kali, seperti kalian langsung ger kayak ini. Lihatnya tergantung komputer sih dan sinyal, gua nggak bercanda. Nah ini kan ada apa-apa sama juga nih, show tables, nggak ada tabelnya apa-apa. Nah disinilah kita akan ngebuat basic CRUD. Aku akan memberitahu kalian CRUD nya gimana. Nah mulai dari create dulu. Nah di sini kita akan ngebuat sebuah tabel, create table, namanya apa, dan di sini kita sebagai tes kita akan ngebuat namanya identitas ya. Dan pastikan satu hal, kalau kalian menggunakan pakai MySQL, jangan ada spasi posisi nama lagi, nggak bisa guys, itu kita diperbolehkan ya. Aku lupa nama aturannya apa, tapi itu nggak harus underscore. Oke, harus underscore ya, nggak boleh spasi, harus underscore ini lah, siswa. Nah kayak gitulah, nggak boleh spasi. Kalau spasi kayak gini dia, kayak gini, identitas siswa dengan ini sebelah gini, apa namanya, nama. Dan juga untuk tabelnya itu nggak boleh juga sama guys, harus nggak boleh ada spasi, harus underscore ya. Kalau misalkan gitu malah error guys. Nah, error, you have an error in your SQL syntax. Emang error ini soalnya ada spasi guys, nearline ini, karena ini error emang karena ini nggak ada ya. Tapi ini tuh akan selalu error karena ada spasi guys, nggak boleh ada spasi namanya kalau misalkan ya. Well, cukup kasih underscore aja sebagai ini. Nah ini kita akan ngebuat ininya. Pertama, nama. Tipe data itu adalah yang akan menentukan ininya ya, varchar dan panjangnya nama varchar ya. Oke, dan kalau kalian mau gini, jangan pencet enter langsung atau titik koma langsung, nggak bisa. Kalau kalian mau nambah lagi ini koma, biar codingnya tahu kalau kalian mau menambah lagi nama varchar gini. Oke,
nama, umur. Waduh, salah dong. Itu udah salah, aku salah ketik tuh. 11. Nah, ini integer itu artinya adalah sebuah bit angka. Oke, bit apa namanya, sebuah ibaratnya hanya menerima angka dan nggak ada teks selain angka, nggak boleh. Alamat, varchar, varchar, apa ya, 35 lah. Nah itu aja lah. Pasti bakalan error. Boom. Error karena aku salah ngetik. God damn it. Oh ya, dan juga guys, ini ada tips lagi. Kalau kalian mau pergi ke arah ini, kalian tuh nggak bisa main ngeklik aja guys kayak ini. Itu nggak bisa. Dia tuh bakal terus selalu di paling akhir. Karena gimana? Anak panah lagi. Kiri kanan. Pencet aja kiri kanannya. Langsung kita bisa gini. Anak panah kiri kanan. Kalau kalian mau cepet kayak gini, kalian pencet CTRL atau kontrol. Lihat di pencet kontrol, terus tahan. Baru udah kalian pencet anak panahnya. Bakalan lompat-lompat ya. Ini akan selalu membawa kalian ke bagian paling awal atau paling akhir. Ini paling awal ya di perteks itu, dan bakal kalian ke paling akhir juga. Oke. Aha. Udah jadi. Kalau kalian nggak percaya, ya show table. Tables. Nah, identitas underscore siswa. Damn, kalian udah pinter kali, mantap. Nah, kalau kalian mau ini mencari tahu IC-nya apa aja, masalah describe ya. Describe identitas underscore siswa. Nah, kalau di describe ini dia akan menjelaskan tabel yang tersebut. Nah, kalian lihat di sini, kita bisa tahu nah ini fieldnya atau kolomnya ya. Ininya apa, namanya, tipe datanya apa, panjangnya berapa, null ada, key, ini key primary key atau foreign key, defaultnya bisa null apa enggak, ekstra nggak tahu apa nih. Nah gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan insert atau memasukkan data. Insert tuh kayak gini. Insert into nama tabel tadi, identitas underscore siswa. Oke, identitas underscore siswa. Nah, sekarang insert identitas underscore siswa. Kalian nggak bisa langsung pencet enter aja, nggak bisa. Identitas, karena kita harus memasukkan data juga kan, values. Values itu artinya data tersebut lah yang akan masuk ke dalam. Dan pastikan kalau kalian mau membuat values ini, seberapa banyak yang kalian ini di tabelnya ini kan ada 3, kalian harus ngebuat ininya itu petik-petiknya nih. Aduh, harus kayak gini ya. Oke, harus ada 3, harus sama dengan seberapa banyak kolom yang ada di sini. Nah, itu nama, yaudah nama gua Bung Wir. Oke, umur gua 20. Nah, alamat di ya, gua tetangganya Squidward. Bakalan enter query, oke, row affected. Nah, kalau kalian select, nah di sini bagian read-nya. Kan kita udah read di insert tadi, kan? Sekarang kita di insert tadi udah ini, kan? Udah create ya. Sekarang kita read di CROD, di R-nya. Select all from identitas underscore siswa. Apa maksudnya ini? Itu artinya kalian akan memilih semua data yang ada di dalam tabel identitas. Nah, ini gua. Mari kita insert lagi ya sebagai ini. Insert yang kedua namanya siswanya adalah Dajjal. Umurnya 100. Bilang. Lagu. Kita select lagi. Boom, udah ada 2 orang. Mantap. Nah, sekarang gimana caranya ngupdate data? Kalau misalkan kalian kayak salah ketik atau kenapa lah, kalian gampang caranya. Pertama, klik ketik update. Nah, update-nya nih kalian harus tahu di mana, kalian harus ketikkan di mana ya. Di sini kita kan di identitas underscore siswa. Nah,
update identitas underscore siswa set. Nah, kita harus ngeset kolom yang mana, kolom yang mau ubah lah nama dengan nama di sini aku ubahkan dari Dajjal lu di Dajjal biar maksimum Dajjalnya. Where ini harus selalu ada di bagian update dan delete juga. Oke. Di delete bisa sih langsung semua, tapi aku saranin pakai where. Dengan nah where ini kondisinya di mana? Kalau kondisinya aku di Dajjal. Kalau misalkan oke. Thank you so much. Thank you so much. Pintaranku harus kuisi nama lu. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Udah lah, nggak usah set nama lah. Mager gue so. Lah, set umur. Tangan 999. Video ini akan balik setelah iklan sebelumnya. Ya, setelah 40 menit. Gila. Saya doang 40 menit. Nah, di sini. Ternyata aku salah ngetik ya. Update. Update. Nah, update. Ya, nah, di situ kalau misalnya, berubah. Yang mana berubah? Select lagi. Aduh ya, orang boom, Dajjal makin Dajjal. GG nggak? Nah, karena kita temukan CRU, create read update, yaitu create-nya itu insert, read-nya itu select, dan punya itu update yang sini, yang error terus. Nah, setelah kita masuk ke, nah kalau kalian mau menghapus data ada dua cara. Mau menghapus langsung dari from ini, yang artinya akan menghapus semua. Iya, gua nggak bercanda, semua data yang saja. Yap, bilang balikan diri gua tolong. Yang oke, gua udah balik. Sekarang gua bakal balikin si Dajjal. Nah, nah, kita balik nih. Kalau anda mau menghapus satu aja, delete, kalau kalian mau delete harus spesifikasi itu. Delete, nah, from kita adalah identitas persis where ini sebenarnya ulang inilah kondisi khusus di mana kalian bisa menghapus where itu dari apapun, dari nama, umur, alamat. Itu dari paling kiri ya, paling penting. Mampus lu Dajjal. Dan Dajjal udah hilang, bisa diri gua. Hah, GG guys. Bisa namanya nggak alter tabel kayaknya. Kita describe. Lihat GG nggak? GG lah masanya. Nah, kalau kalian bisa alter tabel itu adalah sama kayak di update-nya itu, kalian bisa ngupdate ini. Tapi menurutku nggak perlu sih, kan harus sekali gini ya. Percayalah, kalau kalian update malah selalu sendiri kalian. Mending kalian harus tetap pasti ya, lebih cepat. Nah, kalau di sini mau ngapus ini, misalnya drop table, meninggal, goodbye. Dan table itu kan ini. Kalau kalian kita show tables, nggak ada, nggak ada. Nah, sama juga di sini. Ya gue liat ChatGPT soalnya gue salah terus. Ternyata gue salah ketik dong. Kalau misalkan sini udah nggak ada guys. Dan kalau kita buat di sini gampang. Belajar ayat itu buat kayak sih namanya. Nah, itu kayak lambat kan. Itu tuh tergantung kayak harus sih. Nah, itu kan harus ketik Fajar, terus kayak enter kelas dan enternya aku hilang ya. Oh, ini dia simpan dan lambat.
lambat kali. Coba di sini itu udah ngebut kali. Kalau sih tutorial dari gua, tutorial apa itu CMD dan apa itu pemain lain, bagaimana cara makainya itu di CMD, dan sedikit tutorial tentang basic CRUD untuk membuat database dan tabel. GG nggak? GG tentu aja. Oke, udah gua udah lama ngoceh 40 menit, gila. Oke semuanya, terima kasih telah nonton, semoga sehat selalu. Oke, goodbye, semoga lulus UAS juga.